Selamat sore Pak Mesa. Ya, selamat sore Bu. Apa kabarnya nih Pak? Ya, kabar baik Bu. Hanya sedikit agak gelisah sedikit sih. Kebetulan nih kemarin Pak Mesa kontak nih. Kira-kira apa sih yang ingin diperbincangkan nih sehingga Pak Mesa ngontak? Kira-kira apa Pak Mesa? Oh ya Bu, terima kasih karena Ibu sudah mau berkenan ketemu dengan saya, dan kemarin memang saya kontak Ibu untuk minta waktu sedikit. Soalnya gini Bu, sekarang ini saya lagi bingung, saya lagi pusing juga karena tugas-tugas saya ini banyak sekali, pekerjaan saya banyak sekali. Sementara saya sepertinya kewalahan di bagaimana saya membagi waktu dengan baik, Bu. Karena sekarang ini saya sementara mengikuti pendidikan guru penggerak. Terus di satu sisi juga saya sebagai bendahara di sekolah, sementara kedua-duanya ini pekerjaannya banyak sekali. Jadi saya cukup agak stres, Bu, dengan keadaan itu. Hanya kemarin saya kontak Ibu minta waktunya, bisa ketemu sebentar mungkin. Saya ingin berbagi beban lah mungkin dengan Ibu, mungkin ada tips-tips dari Ibu. Oke, baik Pak Mesa. Jadi masalahnya Pak Mesa nih mulai dari tugasnya banyak ya, kemudian kewalahan membagi waktu mengikuti guru penggerak dan juga tugas menjadi bendahara. Iya Bu, di satu sisi juga Ibu ini saya juga kan harus masuk mengajar di sekolah Bu. Jadi saya cukup beban pikiran soal itu. Agak sulit ya membagi waktu Pak Mesa begitu ya? Iya, benar sekali Bu. Oke, baik Pak Mesa. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Mesa dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Tuh Bu, saya mau dapat pencerahan lah, ada sedikit mungkin biar saya bisa lebih tenang sedikit. Saya bisa kurang stres, saya bisa kurang. Nah, mungkin ada tips-tips nanti yang bisa saya dapatkan dari perbincangan saya dengan Ibu. Oke, baik Pak Mesa. Jadi Pak Mesa ingin berusaha supaya lebih tenang ya Pak Mesa ya? Iya Bu. Stresnya bisa lebih berkurang begitu. Dan juga lebih rileks ya Pak Mesa ya? Lebih santai begitu ya dalam menghadapi permasalahan yang Pak Mesa sekarang. Iya Bu. Baik. Nah, Pak Mesa kira-kira supaya merasa lebih tenang dan lebih rileks, kira-kira apa yang bisa Pak Mesa lakukan nih supaya bisa tenang gitu dan rileks? Saya tuh maunya bisa bisa memanajemen diri saya, ya, biar saya bisa agak tidak stres lah dengan keadaan itu. Gak banyaknya beban pekerjaan yang saya harus lakukan, sementara saya juga harus banyaklah pekerjaan yang harus dikerjakan. Di satu sisi tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak ini begitu banyak, juga sementara di jabatan bendahara saya juga sementara banyak pekerjaan yang saya harus kerjakan. Saya pengennya bisa melakukan manajemen diri lah, mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Mesa. Tadi inginnya bisa memanage diri ya Pak Mesa ya, supaya bisa membagi waktu ya untuk di antara tugas-tugas menjadi bendahara, kemudian tugas-tugas selama mengikuti kegiatan guru penggerak ya Pak Mesa ya. Mungkin seperti itu ya. Iya Bu. Ya. Oke, baik Pak Mesa. Kira-kira seperti apa sih manajemen diri yang menurutnya Pak Mesa itu baik? Kalau
Manajemen diri itu menurut saya Bu adalah yang pertama itu kan harus pintar-pintar mengelola. Yang pertama itu soal psikologi kita sendiri ya atau emosi kita, bisa mengelola stres kita dengan keadaan eh, yang misalnya yang saya alami sekarang ini. Terus saya juga bisa mengatur waktu saya dengan baik, mengatur diri saya, menyesuaikan dengan tugas-tugas pekerjaan saya. Jadi lebih intinya bagaimana saya bisa menghadapi itu dengan baik Bu, dan saya bisa melewati, saya bisa mengelola diri dengan baik, dan bisa mengelola emosi saya sendiri juga, biar saya tidak terlalu stres lah dengan keadaan seperti itu. Baik Pak Mesa, jadi kalau yang saya tangkap nih, manajemen diri yang menurut Pak Mesa baik itu ya pandai-pandai mengelola emosi ya Pak Mesa ya, mengelola emosi dan stres, kemudian atur waktu dan dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik ya Pak. Iya, Mungkin iya benar sekali. seperti itu. Nah, kalau diukur dari skala 1 sampai 10 nih Pak Mesa, Bapak berada di level berapa kira-kira untuk mengukur hal itu? Dengan kondisi yang saya alami sekarang itu Bu, dengan beban pikiran saya juga, dan saya merasa saya sangat kurang sekali dalam hal manajemen diri untuk saat ini. Jadi mungkin saya sekarang ada di posisi level 6 saja Bu. 6 ya. Oh, berada di level 6 ya Pak ya. Iya, iya. Nampaknya agak sulit ya Pak Mesa ya. Ya, dengan keadaan seperti itu Bu, saya agak merasa sulit sekali, tapi saya tetap berkeinginan bisa mengatasi itu sih. Ya semoga dengan perbincangan kita Bu, ya saya bisa melakukan apa mungkin strategi lah untuk bisa naik level. Luar biasa Pak Mesa. Nah, kira-kira Pak Mesa maunya bisa atau bisanya di level berapa kira-kira? Ya kalau saya sih maunya di angka 10 Bu, di level 10, karena menurut saya ini kedua-duanya semua tugas-tugas saya ini sekarang ini, pekerjaan saya itu semua kewajiban, dan saya harus bisa melewati itu, dan saya bisa mengatur emosi saya sendiri untuk melewati itu Bu, supaya saya tidak terlalu beban pikiran lah seperti itu. Dari hal yang sudah diungkapkan Pak Mesa nih ya sepertinya level 10 ini cukup perfect ya Pak Mesa ya. Nah, Ya, seperti itu Bu. Saya tapi maunya bagus sekali Pak Mesa. Artinya ingin melihat lebih baik dirinya Pak Mesa begitu ya untuk dapat melewati kedua beban pikiran ini yang Pak Mesa ceritakan tadi. Nah, iya. kira-kira apa yang Pak Mesa bisa lakukan untuk menuju di level 10 yang Pak Mesa fokuskan tadi kira-kira? Mungkin yang paling pertama dulu adalah saya bisa tahu Bu cara-cara yang terbaik bagaimana saya bisa mengelola emosi saya sendiri. Mungkin ada cara-cara khususnya. Jadi mungkin saya harus bisa belajar bagaimana saya bisa mengelola emosi saya sendiri supaya saya tidak terlalu jangan sampai takutnya nanti saya mengalami stres yang berlebihan. Terus mungkin juga saya bisa misalnya mengatur waktu dengan sebaik mungkin lah, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Misalnya saya membuat jadwal kegiatan saya sendiri, lalu bisa juga mungkin saya bisa menetapkan mungkin seperti alarm atau pengingat di handphone untuk mengingatkan ini jadwal tugas-tugas yang saya harus kerjakan seperti itu Bu. Oke. Juga saya bisa menentukan skala prioritas saya, mana yang saya harus utamakan dan mana yang saya bisa tunda seperti itu Bu. Oke, baik Pak Mesa. Jadi dari Pak Mesa nih hal yang bisa mendapatkan meraih ke level 10 ini ya Pak Mesa tadi sudah katakan bahwa terlebih dahulu bisa mengatur waktu dengan baik ya Pak Mesa ya. Kemudian berusaha membuat jadwal
jadwal apa-apa kegiatan yang bisa diselesaikan, lalu kemudian membuat pengingat di handphone ya pemirsa ya, atau alarm ya, begitu ya Iya, pemirsa yang ya, itu supaya tindakan ini sih, iya, tindakan konkret yang ya kita sebutkan. supaya bisa mengingatkan bahwa jam segini ada kegiatan nih, begitu mungkin ya pemirsa ya. Iya, iya. Ah, Baik. Kemudian ada skala prioritasnya pemirsa, kira-kira apa yang mau diselesaikan terlebih dahulu. Nah, dari semua hal yang Pak Mesa sudah ungkapkan tadi, kira-kira strategi apa nih yang bisa dilakukan oleh Pak Mesa untuk mencapai hal tersebut? kalau strategi saya untuk yang saya perlu lakukan itu mungkin yang paling penting itu tadi Bu adalah membuat jadwal, misalnya jadwal kegiatan, terus saya bisa menentukan skala prioritas saya, mana yang harus saya utamakan, terus apa namanya, saya bisa mengelola emosi saya sendiri supaya saya tidak terlalu stres dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Artinya saya bisa agak rileks dan bisa melewati itu. Dan apa namanya, saya juga bisa terhindar dari masalah-masalah mungkin yang kemudian nanti bisa terjadi. Baik, Seperti baik pemirsa. Saya kira dari apa yang sudah disebutkan Pak Mesa ini pasti ada yang ingin diprioritaskan untuk dilakukan. Kira-kira yang paling mungkin dilakukan ini dalam waktu dekat kira-kira apa nih Pak Mesa? Dari rencana-rencana tadi itu. ya, itu kan paling penting tadi bagaimana saya bisa mengelola diri saya, mengelola manajemen diri saya. Yang paling mungkin yang saya prioritaskan itu adalah membuat jadwal tadi sepertinya, membuat jadwal kegiatan-kegiatan saya. Dengan membuat jadwal itu menurut saya akan melupakan pekerjaan saya yang wajib saya harus. Nah, dalam bayangan Pak Mesa kira-kira kapan nih kesempatannya untuk bisa melakukan itu? Ya, menurut saya ini karena ini sangat mendesak sekali Bu. Jadi mungkin hari ini juga saya harus bisa mulai. Hari ini saya bisa mulai. Tadi yang saya sebutkan tadi misalnya itu jadwal, ini saya bisa lihat kembali pekerjaan-pekerjaan saya yang harus saya kerjakan, itu saya buat secara tertulis biar saya tidak lupa. Seperti itu. Sekali Pak Mesa langsung mau melakukan ya, langsung mau action begitu. Nah, begini Pak Mesa, jadi kita sudah sampai di akhir sesi. Kira-kira apa nih yang Pak Mesa bisa dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Ya saya cukup senang Bu karena bisa bertemu dengan Ibu, dan dari percakapan kita ini saya dengan Ibu saya bisa mendapatkan pencerahan sedikit biar saya tidak terlalu stres dengan keadaan saya sekarang, dan saya juga bisa memikirkan tips-tips apa yang harus saya lakukan biar saya tidak mengalami masalah dari pekerjaan-pekerjaan saya itu. Dan yang paling penting saya bisa nanti melakukan manajemen diri yang baik. Baik, luar biasa Pak Mesa. Baik Pak Mesa, mungkin ada waktu luang di lain hari kita bisa bertemu kembali ya Pak ya. Setelah mempraktekkan solusi-solusi, kemudian tips-tips yang Pak Mesa sudah rencanakan tadi, semoga ada perubahan yang lebih baik ya Pak Mesa. Harapannya setelah implementasinya itu kita bisa berbincang kembali. Mungkin seperti itu ya Pak Mesa, terima kasih banyak waktunya.
Ya, sudah. Ibu, terima kasih juga Ibu. Ibu sudah berkenan mau ketemu dengan saya, mendengarkan ya keluh kesah saya, Bu. Makasih, Bu. Siap. Saya juga berterima kasih nih Pak karena sudah dipercayakan untuk eh, dapat berbincang-bincang persoalan ini Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Baik, baik. Terima kasih Pak Mesa. Selamat siang. selamat siang, Bu. Selamat sore, Bu Mel. Selamat sore Pak Mesa. Sudah dari tadi menunggu saya, Bu. Iya nih Pak. Lumayan. Aduh, maaf tadi. Saya ada kemacetan di jalan tadi, Bu. Maaf, Bu ya. Ya tidak apa-apa Pak. Tidak Gimana apa-apa. kabarnya, Bu? Bu, kelihatan gelisah, Bu. Ini. Iya Pak nih kabar baik nih Pak. Tapi ada hal sedikit yang mengganggu pikiran Pak nih terkait dengan pekerjaan-pekerjaan di sekolah menghadapi anak-anak. Nah, Oh, seperti bagaimana itu. Pak Mesa? Bagaimana kabarnya? Baik, baik, Bu. Kabar Oh, baik. syukur. Alhamdulillah Pak Mesa. Ah, ini kan kemarin Ibu WA ke saya mau minta ketemu sebentar dengan Ibu. Nah, saya penasaran apa kira-kira Bu yang mau disampaikan ini. Mungkin ada masalah atau seperti apa, Bu? Oh, iya nih Pak Mesa. Saya ingin curhat sedikit Pak. Kira-kira Pak ada waktu ya untuk hal ini? Ya, mumpung saya ada waktu saya luang sekali, Bu, hari ini. Baik, baik. Saya Begini Pak saya Mesa. bisa. Ya, apa, Bu? Silakan. Jangan ragu-ragu, Bu. Relax, Bu. Baik, baik Pak Mesa. Jadi begini Pak Mesa nih. eh, permasalahan saya ini terjadi kadang di kelas nih Pak Mesa. Jadi Ya. terkadang itu kalau saya mengajar di lapangan nih Pak Mesa, siswa-siswa di kelas itu biasa kehilangan barang-barang nih seperti pena, pensil, bahkan nih ada uang juga nih Pak Mesa. Nah ternyata hal Ya, ya, Bu. tersebut itu dilakukan oleh siswa. Nah, dari permasalahan ini saya agak bingung nih bagaimana menghadapi tingkah laku anak yang kurang baik ini, Pak, supaya mereka bisa berubah perilakunya, begitu, Pak. Oh, jadi masalahnya Ibu ini ya menurut saya cukup urgent juga, Bu ya, karena berkaitan dengan apa pekerjaan itu sebagai guru ya. Jadi tadi ya Pak, Ibu merasa gelisah karena siswanya Ibu itu kadang mengambil barang temannya tanpa izin, Bu ya. Iya, Pak. Oke, Bu. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, Bu, eh, dari masalah yang Ibu sampaikan tadi, Bu, Untuk yang ingin Ibu dapatkan nantinya Human kira-kira Rom sudah selesai ya. dari percakapan kita, Bu. Begini, Kelompok Pak, karena satu, saya kelompok merasa satu sudah bingung selesai ya. dan ada yang saya temani berbincang-bincang hari ini, harapannya saya menemukan atau mendapatkan solusi bagaimana cara merubah perilaku yang tidak baik dari anak-anak ini, terkhususnya menjadi lebih baik. Jadi anak-anak yang suka mengambil barang-barang temannya ini tanpa izin atau bisa dikatakan dalam tanda kutip nih Pak mencuri nih, dapat maksudnya tidak terjadi lagi begitu Pak. Jadi perilaku mereka itu menjadi lebih baik begitu Pak. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi, Bu ya, bagaimana Ya, murid-murid Ibu nanti itu bisa perilakunya jadi baik, tidak mengulang kembali seperti mengambil barang milik temannya, Bu ya, seperti itu. ya betul sekali Pak. Mungkin seperti itu. Terus kalau menurut Ibu seperti apa kira-kira murid yang baik itu menurut Ibu yang Ibu bayangkan?
Jadi kalau menurutnya saya itu Pak, ya mereka bisa meminta izin ketika mengambil barang teman-temannya, kemudian mereka saling membantu, kemudian memiliki rasa empati dan saling menghormati yang tinggi begitu Pak, kepada teman-temannya begitu. Ya intinya di sini ya mereka bisa saling menghormati supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi begitu Pak. Dan ada rasa malu kalau seumpamanya mereka ingin mengambil barang-barang temannya begitu. Ada niat mengambil barang-barang temannya itu mereka akan merasa malu begitu Pak. Baik, baik Bu. Berarti Ibu maunya apa? Si murid-muridnya Ibu itu yang Ibu harapkan itu saling menghormati ya Bu ya, tidak Iya mengambil Pak, barang sembarangan, terus ya, bisa tahu itu apa tidak baik. iya Pak. Nah, kira-kira untuk bisa mewujudkan yang seperti apa Ibu yang harapkan tadi itu, apa yang Ibu bisa buat kira-kira? Apa yang Ibu bisa lakukan menurut Ibu? Ya salah satunya Pak yang rencana saya ingin lakukan itu mungkin membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya Pak ya, kalau membuat keyakinan kelas itu kan mereka bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide-ide atau gagasan mereka sendiri untuk dijadikan kesepakatan bersama begitu dan menjadi keyakinan kelas begitu Pak. Nah mungkin baik, seperti ya disiplin, saling mau tanpa izin begitu. Nah, mungkin seperti itu contoh-contohnya Pak yang bisa diangkat pada keyakinan kelas itu. Dan mungkin dari situ mereka memiliki tanggung jawab untuk bisa mengimplementasikan apa yang sudah mereka sepakati bersama begitu Pak. baik, baik Bu. Ya, dari rencana Ibu tadi ingin membuat keyakinan kelas itu menurut saya sangat baik sekali Bu. Dan semoga itu bisa ya membuat anak bisa berubah ya. Jadi Iya Pak. tindak perilaku yang kurang baik menjadi baik. Nah, Iya kira-kira Pak. mungkin menurut Ibu, eh, apakah masih ada tindakan-tindakan yang lain yang Ibu bisa lakukan? Iya Pak, mungkin, yang sempat saya pikirkan itu ya mungkin, meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan, di sekolah, ya. Kemudian hal ini mungkin saya bisa usulkan dulu Pak kepada kepala sekolah tentang kegiatan-kegiatan keagamaan ini, terkait ibadah-ibadah kerohanian, apa, kemudian, harapannya ketika anak-anak ini lebih, banyak, dalam kegiatan-kegiatan agama, mereka bisa lebih menyadari diri begitu Pak, bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu kan tidak baik, begitu. Bisa menyadarkan mereka melalui sentuhan-sentuhan, rohani begitu. Eee, tapi sebelumnya Pak ini, tentunya saya harus komunikasikan dulu kepada kepala sekolah, kemudian komunitas belajar supaya harapan besarnya nanti ini bisa dilakukan di sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, sangat baik sekali Bu. Rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi, dari yang pertama yang Ibu sampaikan tadi mengenai pembuatan keyakinan kelas ya. Ya, Eh, Pak. kelas terus rencana Ibu juga mau mengusulkan program ke pimpinan, itu program keagamaan. Menurut saya itu langkah-langkah yang sangat baik Bu. Nah, Ya, kira-kira dari kedua langkah itu yang mana yang ingin prioritaskan untuk lakukan? ya kalau yang paling bagus duluan itu Pak ya paling kayak membuat keyakinan kelas dulu. Menurut saya ini lebih kepada actionnya langsung ya Pak ya di kelas. Saya rasa tidak membutuhkan banyak hal ya. Paling hanya membutuhkan seperti sticky note. Intinya langsung melaksanakan ini aja Pak di kelas untuk keyakinan kelas itu tadi. Karena tidak banyak hanya kerjasama antara
guru dengan murid saja di kelas begitu. Terus kemudian kita melakukan langkah-langkah pelaksanaannya begitu di kelas. Mungkin seperti itu, Pak. Dan Oke. tentunya Pak, di sini kan kalau kesepakatan kelas itu cepat juga dilakukan kan akan tercipta juga budaya positif nanti di sekolah begitu, sehingga perilaku anak-anak ini akan menjadi lebih baik, Pak. Oke, dari rencana Ibu tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira kapan Ibu bisa mulai? Saya bisa mulai paling besok Pak, untuk pada saat masuk kelas saya bisa langsung melakukan itu. Wah, sepertinya Ibu sangat bersemangat sekali ya. Iya Pak. Karena mungkin sudah gelisah dengan tindakan-tindakan muridnya Ibu di sekolah itu. Betul sekali Pak, karena saya ingin melihat cepat deh ada perubahan dari tingkah laku anak-anak ini. Semoga dengan membuat keyakinan kelas ini akhirnya nanti anak-anak bisa menjadi lebih baik. Mereka merasa ada tanggung jawab untuk mengimplementasikan apa yang sudah mereka buat begitu Pak ya. Selain dari perencanaan kegiatan ibadah di sekolah begitu Pak. Baik Bu. Ya. Berarti dari masalah yang Ibu alami tadi itu Ibu sudah memikirkan caranya ya, bagaimana bisa untuk yang pertama tadi ingin Ibu membuat keyakinan kelas, terus ingin memperkuat nilai-nilai keagamaan di sekolah Ibu ya, seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Ya, nah dari percakapan kita ini Bu mengenai masalah yang Ibu alami itu, kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya Pak, nih pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak ya, karena sudah meluangkan waktu buat saya untuk berbincang-bincang, curhat kepada Bapak juga terkait solusi untuk saya dapat menghadapi siswa saya di kelas supaya bisa berperilaku baik begitu Pak. Saya juga menjadi lebih tahu dan paham langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik ini. Terima kasih sekali lagi ya Pak ya untuk obrolan yang sangat bermanfaat sekali ini. Terima kasih juga Ibu karena Ibu sudah mempercayai saya untuk berbagi cerita, sharing dengan saya. Terima kasih juga. Ibu tetap semangat ya, tetap semangat jadi guru mendidik anak-anak. Ya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa lagi ya. Iya Pak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Hey guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.